Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ekstrim, pada kesempatan kali ini kita akan belajar konsep pada materi pecahan dan desimal. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari submateri perkalian bilangan asli dengan pecahan maupun perkalian pecahan dengan bilangan asli. Diakhiri dengan latihan soal yang kita kerjakan bersama. Jangan lupa persiapkan alat tulis dan juga berdoa ya. Sudah siap? Gaskan. Kita konsep bentuk bilangan. Di sini materinya tentang pecahan, desimal. Nah, di pecahan ini ada perkalian pecahan, pembagian pecahan. Di desimal ada notasi desimal, membandingkan dua desimal, mengurutkan desimal. Nah, sebelumnya kita ingat kembali tentang konsep perkalian dan pembagian bilangan asli dan konsep pecahan yang sudah kita pelajarin di kelas sebelumnya ya. Nah, perkalian dua bilangan asli. Perhatikan beberapa kantong permen berikut ini. Nah, di sini ada 4 kantung. Nah, 4 kantung ini terdiri dari permen-permen ya. Berapakah banyak permen keseluruhnya? Nah, berarti kalau setiap satu kantong isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 permen ya setiap kantung. Berarti berapa seluruhnya permen ini? Berarti kalau kita hitung, boleh keseluruhannya ini. Berarti ada 24 permen. Nah, bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya? Berarti dengan kantungnya ada 4, terus dikali banyak permennya ada 6. Sehingga hasilnya 24 ya. Nah, pembagian dua bilangan asli. Terdapat 20 permen yang akan dibagikan kepada 5 orang anak. Ini ilustrasi permennya ya. Berapakah banyak permen yang diperoleh setiap anak? Nah, di sini berapa permen? Di mana ini 5 orang anak ya? Di sini ada 20 permen. Nah, di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 ya. Berarti banyak permen yang diperoleh setiap anak adalah 5 permen setiap anak. 5 permen. Bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya? Nah, seluruh permen itu banyaknya adalah 20. Nah, anak yang mau dibagikan adalah 5 anak. 5 anak ya. Maka permennya adalah yang dia peroleh. Sebentar, berapa ini? Oh ya, 5 anak. Berarti berapa permen yang diperoleh? Yaitu 4 permen. Oke, ini salah tadi Ibu ya. Ini harusnya berapa banyak permen yang diperoleh anak? Yaitu 4 permen saja ya. Karena yang anak yang dibagikan ada 5 anak. Dari 20 dibagi 5 sama dengan 4 permen. Nah, selanjutnya pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang manakah yang menunjukkan bagian pecahan 2/3? Nah, di sini ada gambar. Kalau misalnya kita melihat gambar ini, berarti pecahannya ada berapa? Kita tulis yang keseluruhan kotaknya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti penyebutnya ada 10, pembilangnya berapa? Yang diarsir ada 6, berarti 6/10. Nah, kalau dari pizza, ini berarti keseluruhan potongan pizzanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 6 untuk penyebutnya, pembilangnya ada 2. Ini 2 ya yang diambil. Nah, kalau di jeruk ini berapa dia? Keseluruhan jeruknya berarti ada 12, berarti penyebutnya 12. Jeruk yang diambil ada berapa? 8. Nah, di sini yang ditanyakan manakah yang menunjukkan pecahan 2/3. Di sini tidak ada yang 2/3 ya, maksudnya nggak ada yang sama angkanya ya, pecahannya. Tapi 2/3 ini bisa dinyatakan dengan pecahan senilai ya, yang nilainya tuh sama. Berarti mana yang ini yang nilainya sama? Nah, kalau 2/3 ya. Kalau kita kalikan dia 2, kalikan 2 ya. Karena misalnya di sini nih, ini hasilnya adalah 4/6. Nah, 4/6 di sini kan 2/6, berarti ini pernyataan ini adalah salah. Nah, kemudian kalau 2/3 kita kalikan 3 ya.
kita kalikan 3 di sini, berarti di sini jadi berapa? 6/9. Nah, di sini 6/10. Berarti ini salah. Nah, bagaimana kalau 2/3? Kita kalikan dia 4 sama 4 juga, 4/4 ya. Berarti jadi berapa? 8/12. Nah, berarti pecahan yang tepat adalah yang ini. Berarti yang bagian jeruk yang diberi tanda ini ya, yang nilainya sama dengan 2/3. Nah, selanjutnya perkalian pecahan, perkalian bilangan asli dengan pecahan. Nah, di sini ada tantangan masalah ya, kita pahamin dulu. Soal ceritanya, Agam akan membantu ayahnya menyiram tanaman yang ada di kebun mereka. 2 ember yang berbeda ukuran digunakan untuk mengambil air di penampungan. Air di dalam ember besar dapat digunakan untuk menyiram 2 meter persegi kebun Agam. Oke, air yang besar ya, air yang di dalam ember besar. Berarti ember besar ini bisa menyiram 2 meter persegi kebun Agam. Nah, sementara air di ember kecil dapat digunakan untuk menyiram 3/5 meter persegi kebun Agam. Nah, ini ilustrasinya. Ini ember kecil, yang ini ember besar. Ilustrasi kebun yang bisa disiram. Berapa luas kebun masing-masing yang dapat disiram jika menggunakan 5 ember besar dan 5 ember kecil? Nah, sekarang kita eksplorasi ya, kita lakukan. Nah, di sini kalau kita menggunakan air sebanyak 5 ember besar, nanti berapa luas kebun yang dapat disiram oleh Agam? Nah, kalau Agam menggunakan air sebanyak 2 ember kecil, berapa luas kebun yang dapat disiram oleh Agam? Nah, di sini kita menghitung hasilnya ya. Menghitung luas kebun yang disiram dengan air sebanyak 5 ember besar. Nah, di sini ada tabelnya. Banyak ember besar, di sini luas kebun. Ketika dia banyak ember besarnya 1, maka luas kebun yang bisa tersiram adalah 2 meter persegi. Nah, bagaimana kalau 5 ember besar? Berapakah luas kebun yang bisa dia siram? Kalau dia 1, maka dia 2. Kalau dia 5, berarti di sini adalah berapa? Oke, kita lakukan di sini. Luas kebun yang disiram 1 ember besar berarti kan 1 dikali 2 berarti jadi 2 meter persegi. Nah, di sini meter persegi ya, karena dia 2 meter persegi kan untuk 1 ember. Nah, kalau luas kebun yang disiram dengan 5 ember besar air adalah berarti 5 dikali 2 meter persegi, berarti jadi berapa? 10 meter persegi, sehingga ini jawabannya adalah 10 meter persegi. Nah, bagaimana kalau dia menyiram 2 ember kecil ya? Nah, di sini kalau 1 ember kecil dia menyiramnya adalah 3/5 meter persegi. Bagaimana kalau 2? Nah, kita lakukan ini ya. Luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil adalah berarti 2 dikali 3/5 meter persegi kan. Nah, untuk menentukan jawaban mari kita lakukan eksplorasi dulu, baru nanti kita kerjakan yang tabelnya ya, kita isi. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau dia ini 1/5 meter persegi, ini kan 1 meter persegi ya keseluruhannya. Nah, ini dibuat petak-petak nih. Jadi yang untuk ini ukurannya adalah 1/5 meter persegi. Nah, arsirlah bagian yang menunjukkan 3/5 meter persegi. Nah, ada berapa bagian 1/5 yang kalian peroleh? Nah, setiap satu gini, satu petak ini, tanah ini ya, kebun ini berarti dia nilai 1/5. Kalau 3/5 bagaimana? Nah, ini kita arsir. Ini untuk 1/5 pertama, 1/5 pertama ya. Kemudian ini 1/5 lagi. Kalau 1/5 tambah 1/5 berarti 2/5 kan. Ini 1/5 lagi. Nah, yang ini diarsir lagi berarti di sini menjadi 1/5. Nah, sehingga 3 ini itu nilainya adalah 3/5 meter persegi. Nah, sekarang arsirlah bagian yang menunjukkan luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil air. Nah, kalau ember kecilnya 1, berarti kan seperti ini ya. Dia 3 persegi ini, 3 kebun ini akan diarsir. Ya, kita arsir ya. Maka nilainya ini adalah 3/5. Nah, kalau ember kecil 2 juga kan, sama kan. 3/5 yang kedua ya. 3/5 yang kedua.
2 berarti untuk ember kecil 2. Nah, ada berapa bagian 1/5 yang kalian peroleh? Jadi bentuk pecahannya adalah 1/5 tambah 1/5, 2/5 tambah 1/5, 3/5 tambah 1/5 lagi 4/5 tambah 1/5 lagi 5/5 tambah 1/5 lagi adalah 6/5. Jadi bentuk pecahannya adalah 6/5 ya, 6/5 meter persegi. Jadi luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil air adalah, nah berarti di sini ada berapa? 2 dikali 3/5 hasilnya adalah 6/5 ya. Berarti sama ya hasilnya 6/5. Diskusikan bagaimana kalian memperolehnya. Nah, nanti kita kan ini sudah dapat ya tadi ya. Kita diskusikan boleh. Selanjutnya ini berarti kita tulis di sini adalah hasilnya 6/5 ya. Caranya seperti ini tadi ilustrasinya. Oke, nah ini pembahasan yang sudah ada di buku ya. Nih, silahkan nanti boleh dibaca lagi yang tadi sesuai dengan penjelasan ibu. Nah, ini di kelas 5 kita sudah mempelajari ya bentuk seperti ini. 2 kali 3/5 berarti 3/5 nya ini ada 2 kali ya kan. Perkalian itu kan adalah penjumlahan yang berulang. Sehingga ini kan penyebutnya udah sama ya, berarti pembilangnya aja yang kita jumlahkan. Sehingga hasilnya 3/5 tambah 3/5 adalah 6/5. Nah, mengalihkan bilangan asli dengan pecahan berarti kalian menggandakan banyaknya bagian pecahan sebanyak bilangan asli tersebut. Jadi jika kalian akan mengalihkan bilangan asli dengan pecahan sejati, maka kalikan bilangan asli dengan pembilang pecahan. Kemudian biarkan penyebut pecahannya seperti semula. Bentuk matematikanya dapat kalian tulis menjadi misalnya ini ya, A dikali B per C. A ini kan bilangan asli, B per C adalah bilangan pecahan, sehingga nanti bilangan aslinya dikalikan dengan pembilang A kali B per C. A, B, C adalah bilangan asli dan C itu tidak boleh sama dengan 0. Oke, selanjutnya perkalian pecahan dengan bilangan asli. Nah, yang tadi bilangan asli dengan pecahan, kali ini perkalian pecahan dengan bilangan asli. Nah, di sini ada tantangan masalah ya. Aga menghitung banyak pohon mangga di kebunnya. Banyaknya pohon mangga yang dimiliki adalah 15 pohon. 2/3 dari banyaknya pohon mangga tersebut adalah jenis mangga mana lagi? Berapa banyak pohon mangga mana lagi yang dimiliki Agam di kebunnya? Nah, kita buat ini ya. Kita bantu Agam menghitung banyak pohon mangga di kebunnya. Banyak pohon mangga yang dimiliki Agam adalah tadi berapa? Di sini 15 ya, kita isi. Gambarlah seluruh pohon mangga yang dimiliki Agam pada kotak di bawah ini. Nah, silahkan nanti boleh gambar ya. Misalnya ini pohon mangga dan seterusnya sebanyak 15. Berilah tanda pada 2/3 bagian dari banyak pohon mangga mana lagi. Jadi banyaknya pohon mangga mana lagi yang dimiliki Agam adalah berapa? Nanti kita eksplorasi ya, kita kerjakan. Bagaimana kalian menulis kalimat matematikanya? Nah, di sini kita lihat ya pembahasannya ya. 2/3 bagian banyaknya dari 15 pohon mangga mana lagi dituliskan sebagai berikut. Nah, ini ya, 2/3 dikali 15. Nah, kalian dapat menghitungnya dengan membagi 3 bagian dari seluruh pohon mangga yang dimiliki, lalu mengambil 2 bagiannya seperti yang ditunjukkan berikut ini. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi kan dia ada 15 nih, ada 15. Nah, di sini kita bagi dia sama rata menjadi 3 baris ini ya, 3 baris ini. Nah, dari 3 baris ini kita ambil 2 bagiannya seperti itu. Nah, ini kita kasih dia arsiran ya atau warna ya. Nah, jadi banyaknya pohon mangga mana lagi yang dimiliki Agam adalah 10. Ada 10 aja kan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, bentuk perkaliannya dapat dituliskan sebagai berikut. 2/3 dikali 15 sama dengan 10. Mengalihkan pecahan dengan bilangan asli berarti kalian ingin mengetahui banyaknya bagian tertentu dari suatu kumpulan atau himpunan objek. Jadi jika kalian akan mengalihkan pecahan sejati dengan bilangan asli, maka kalikan pembilang pecahan dengan bilangan asli. Kemudian biarkan penyebut pecahannya seperti semula.
Bentuk matematikanya dapat kalian dituliskan menjadi, nah ini A per C, pecahan ya, dikali B bilangan asli. Berarti sama dengan nanti pembilang dikali sama bilangan aslinya per penyebutnya ditulis aja. Nah, A, B, C adalah bilangan asli dan C tidak boleh sama dengan 0. Nah, bagaimana ini tadi yang bagian ini? Semoga kalian paham ya maksudnya ya. Oke, kita gambar di sini boleh. Nah, kita gambar di sini ya, biar kalian makin paham lagi. Nah, banyaknya pohon mangga yang dimiliki Agam adalah 15 pohon. Nah, gambarlah pohon ya nanti di sini ya, sebanyak 15. Berilah tanda pada bagian 2/3 bagian dari banyak pohon mangga mana lagi. Nah, berarti nanti di sini kan ini gambar pohon ya. Gambar pohon. Nah, di sini kita bagi dia menjadi 3 halaman ya. Karena kan dia di sini pecahannya 2/3. Berarti di sini kan ada 3 bagian kan. Nah, yang diambil hanya 2-nya aja. Berarti yang kita ambil nanti adalah pohon yang ini. Nah, kalau kita hitung dia pohonnya ternyata ada 10 pohon mangga. Mana lagi ya? Mana lagi? Nah, atau kalau secara tadi yang perkalian antara pecahan sama bilangan asli berarti 2/3 dikali 15. Berarti nanti pembilang dikali sama bilangan aslinya per 3. 2 kali 15 berapa? 30 dibagi 3. Hasilnya adalah 10. Oke, kita kerjakan latihan ini bersama-sama ya. Hitunglah hasil perkalian berikut ini. Nah, 8 dikali 3/4. Ini boleh kalian pakai cara perkalian itu kan penjumlahan yang berulang, tapi boleh juga pakai cara yang seperti tadi kalian sudah pelajarin. Berarti di sini 8 dikali 3/4. Nah, hasilnya berapa? 8 kali 3 adalah 24. Dibagi 4 adalah 6. Nah, kalau 3/4 dikali 8, berarti berapa? 3 dikali 8/4. Sama ya, 3 kali 8 adalah 24/4 sama dengan 6. Bagaimana jawaban yang kalian peroleh? Apakah yang dapat kalian simpulkan dari kedua bentuk operasi berikut? Nah, yang ini adalah bilangan asli dikali dengan pecahan, yang ini bilangan pecahan dikali bilangan asli ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan latihan soal ini bersama-sama. Nomor 1, Hani membuat 4 potong pita dengan panjang masing-masing 3/4 meter. Arsirlah masing-masing bagian pita yang dimiliki Hani. Nah, kalau misalnya satu pita ini kan ada 4 pita ya. Satu pita ini dia hanya panjangnya 3/4, berarti dari sini kita sama-sama bagi dia sama rata menjadi 4 bagian. Kita bagi 2 dulu ya. Nah, setelah itu kita bagi setiap pitanya ini, setiap satu pita ini ada 4 bagian. Nah, kalau 4 bagian ini berarti kalau 3/4 nilainya yang diarsir adalah 3/4-nya saja. Ini ya, ini 3/4. Sama seperti itu juga untuk pita kedua. Pita ketiga juga sama. Nah, pita keempat juga sama ya. Nah, di sini 3/4 juga. 3/4, 3/4. Nah, kemudian berapa meter panjang potongan pita tersebut yang dimiliki Hani? Nah, kita bisa pakai cara 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4. Boleh. Hasilnya berapa? 3 tambah 3 hasilnya 6. 6 tambah 3 9. 9 tambah 3 12. Berarti 12/4 ya hasilnya. Tapi kita boleh juga mengerjakan dengan cara langsung perkalian. Berarti 4 dikali 3/4. Hasilnya berapa? 4 kali 3 berarti 12/4. Hasilnya 12/4. Atau kalau kita sederhanakan adalah 12 dibagi 4 adalah 3. Berarti
panjang potongan pita seluruhnya yang dimiliki Hani adalah 3 meter. Selanjutnya nomor 2. Vina membuat 75 kue pastel untuk acara keluarganya. Sebanyak 2/15 bagian dari 75 pastel tersebut telah dikonsumsi oleh keluarganya selama acaranya berlangsung. Tentukan banyaknya kue pastel yang sudah dikonsumsi. Nah, berarti 2/15 ini kita kalikan dengan 75 banyaknya pastel. Berarti berapa ya? Nah, kita ini kan ya 2 kali 75 per 15. Nah, ini boleh kita kalikan. Berarti 2 kali 75 berapa? 150 dibagi 15. Berarti hasilnya adalah 10. Berarti 10 pastel sudah dikonsumsi. Nah, bagian yang B banyaknya kue pastel yang belum dikonsumsi. Ini boleh kalian 75 nanti dikurang 10. Berapa 75 dikurang 10? Berarti jawabannya adalah 65 pastel yang belum dikonsumsi. Atau bisa juga kalau 2/15 berarti yang belum dikonsumsi adalah 13/15. Nah, nanti 13/15 bisa dikalikan dengan 75. Maka kalau kita hitung juga hasilnya adalah 65. Tapi cara seperti ini juga bisa ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Ada 180 siswa kelas 6 di SD Melati. Sebanyak 1/6 dari seluruh siswa tersebut memilih ekstrakurikuler musik. Dan 2/3 dari siswa yang memilih ekstrakurikuler musik juga memilih ekstrakurikuler melukis. Jawablah pertanyaan berikut. Berapa banyak siswa kelas 6 yang mengikuti ekstrakurikuler musik? Nah, musik itu hanya 1/6, berarti 1/6 dikali 180. Nah, 1 kali 180, 180 per 6 ya penyebutnya. 180 dibagi 6, berarti 18 dibagi 6 berapa? 3. Nah, ini nolnya dimasukin, berarti ada 30 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik. Nah, yang B, berapa banyak siswa kelas 6 yang mengikuti ekstrakurikuler melukis? Nah, yang melukis ada 2/3 ya. 2/3 ini bentar, ini kan 1/6 dari seluruh siswa memilih ekstrakurikuler musik. 2/3 dari siswa yang memilih ekstrakurikuler musik juga memilih ekstrakurikuler melukis. Nah, ini yang mengikuti ekstrakurikuler melukis, tapi dia nggak bilang sisanya ya. Oke, nggak apa-apa. Di sini berarti di sini ya 2/3 aja ya, di sini kita tulis. Nanti kalau misalnya ada kesalahan nanti kita bisa revisi lagi. 2/3 dikali 180 berarti hasilnya berapa? 2 kali 180 atau langsung aja ya di sini ya. 2 kali 180 adalah 360 dibagi 3. Nah, hasilnya berapa? 36 dibagi 3 adalah 12, berarti 120 ya. Berarti ada 120 siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis. Nah, sebutkan bentuk pecahan yang menunjukkan banyak siswa kelas 6 yang mengikuti ekstrakurikuler melukis. Nah, 2/3 ya. Soal nomor 4, buatlah sebuah soal cerita yang menyatakan bentuk perkalian pecahan berikut. 1/4 dikali 20. Nah, misalnya kalian ini ya, punya pohon sebanyak 20. Nah, tapi kalian punya kebun yang diisi pohon sebanyak 20. Nah, tapi ternyata pohon yang hanya bisa dipanen hanya baru 1/4. Berarti gini, kita buat soal ceritanya ya. Kita buat soal ceritanya.
Misalnya Alif memiliki kebun mangga sebanyak 20 pohon. Hari ini pohon yang hanya bisa dipanen buahnya hanya 1/4 bagian pohon. Tentukan banyak pohon yang bisa dipanen. Oke, berarti di sini kita bisa buat ilustrasi kan, bahwa kan sini ada 1/4 bagian pohon ya. Berarti kita bisa buat nanti dia 4 kolom ya. Nah, kita gambar pohonnya nih, misalnya nih pohonnya ya. Pohon ini jumlahnya nanti keseluruhan harus 20. Nah, tapi dia bagiannya ada 4 ya, harus 4 ya. Harus 4. Nah, ini baru menuju ke 3 bagian ya. Ini gambar pohonnya, ilustrasi gambar pohonnya. Nah, berarti kan di sini ada 20 pohon kan. Nah, setiap satu bagian ini 1/4-nya ini berarti isinya ada 5 pohon. 5 pohon berarti 20 pohon, bener ya. Nah, berarti di sini adalah besarnya 1/4. Ini 1/4 tambah 1/4 tambah 1/4. Maka dia besarnya adalah 4/4 atau 1 kebun ya, 1 kebun mangganya. Nah, berarti banyaknya 1/4 ini adalah berapa? Pohon mangganya ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti banyaknya adalah ada 5 pohon mangga yang bisa dipanen. Nah, atau kalau secara perkalian, antara perkalian pecahan dengan bilangan asli, caranya adalah 1/4 dikali 20. 1 kali 20 berapa? 20 ya, per 4. 20 bagi 4 adalah 5. Nah, berarti kesimpulannya banyak pohon mangga yang bisa dipanen adalah 5 pohon mangga. Ini ilustrasi soal ceritanya ya. Nah, bagaimana kalau yang B? 20 dikali 1/4. Nah, ini juga boleh juga pakai cara yang tadi juga ya. Misalnya kalian misalnya mau menyiram ya, misalnya boleh juga berarti 1/4 siraman. Nah, misalnya kalian punya 20 lahan apa? Atau ini aja, biar mudah, ini aja ya, kain aja ya. Misalnya Citra memiliki 20 lembar pita. Citra memiliki 20 lembar pita. Setiap pita hanya 1/4 bagian yang
dipotong. Gitu aja ya. Setiap pita hanya 1/4 bagian yang dipotong. Tentukan banyak tentukan banyak. Oh gini, setiap pita hanya 1/4 meter aja ya. Ntar sini meter aja ibu ganti. Sini meter yang dipotong. Tentukan meter pita yang dibuang oleh Citra. Oke, ini kan setiap pitanya 1/4 meter yang dipotong untuk dibuang gitu aja ya, biar jelas, untuk dibuang. Tentukan meter pita yang dibuang oleh Citra. Oke, kita baca bersama-sama. Citra memiliki 20 lembar pita. Setiap pita hanya 1/4 meter yang dipotong untuk dibuang. Tentukan meter pita yang dibuang oleh Citra. Nah, kita buat ilustrasi di sini ya. Wah, di sini agak banyak berarti. Kita buat dia. Anggap aja ini pitanya ya. Pitanya sebanyak 20. Oke. Apa kita buat di sini? Kita buat. Coba kita buat di sini ya. Kayak kekecilan. Atau ini aja yang kita kecilkan ya. Kita kecilkan seukuran ini aja biar nggak ngabisin tempat. Oke, kita nggak usah gede-gede, ini aja biar sama. Oke, ini kita buat sebanyak 20. Oh, ini kita mau buat 20 ya, berarti di sini kita buat 5 bener ya, 1 2 3 4 5. Oke, kita buat berarti di sini baru 7 8 pita, 9 pita, 10 pita, 11 pita, 12 pita, 13 pita, 14 pita, 15 pita, 16 pita, 17 pita, 18 pita, 19 pita. Oke, ini terakhir 20 pita. Nah, dari pita ini kita akan bagi dulu dia setiap pita menjadi 4 bagian, ya kan? Nah, kita bagi 2 dulu boleh. Yang aja ini sama ya. Bentar, Ibu. Oke. Ibu rapikan lagi. Nah, berarti di sini yang kita arsir ini adalah yang mau dibuang oleh Citra pitanya. Berarti di sini 1/4. Nanti ini juga sama, 1/4. Ini juga sama ya, 1/4. Ini juga 1/4. Ini berapa? Juga 1/4. Ini sama. Oke, dilihat ya caranya ya. Ini Ibu bagi 2 dulu, baru setiap kolom lagi dibagi 2 lagi sehingga bisa menjadi 4.
ya, 4 bagian ya, tapi yang diarsir hanya 1/4. Ini juga 1/4. Ini juga 1/4. Ini juga 1/4. Ini juga 1/4 ya. Yang ini kita bagi lagi, kita bagi lagi, kita bagi lagi. Ini kita bagi lagi ya. Oke, ini agak banyak memang ya. Nah, ini kan cara ilustrasinya, tapi nanti kita ada juga cara yang cepat ya. Tapi di sini kalian konsepnya harus bisa paham ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini udah terbagi ya. Berarti di sini 1/4 lagi. Ini 1/4. Jadi setiap satu pita ini akan dipotong 1/4. Nah, kalau ilustrasinya berarti satu pita ini ada 4 bagian. Kemudian yang diarsir hanya 1 bagiannya. Nah, berarti yang ini, yang diarsir ini nanti dia harus dipotong dan dibuang. Nah, berarti nanti untuk ke-20 pita citra ini berapa sih totalnya? Nah, kalau kita jumlahkan 1/4 tambah 1/4 dan seterusnya, ini berapa? 1 tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, berarti di sini kalau kita jumlahkan 1/4 ini keseluruhannya, jumlahnya adalah 20/4. Nah, 20/4 itu berarti hasilnya adalah 5, berarti 5 meter nanti ya. Nah, ini kalau cara penjumlahan. Nah, bagaimana kalau kita pakai cara perkalian antara bilangan asli dengan bilangan pecahan? Berarti 20 dikali 1/4 sama dengan 20 dikali 1, bilangan asli dikali pembilang, berarti 20. Penyebutnya kita tulis aja, berarti 20 dibagi 4 adalah 5. Nah, cara ini adalah cara yang cepat, tapi kalian juga harus bisa belajar konsep ini ya, agar ketika soal dalam bentuk lain kalian bisa paham. Sekian dulu belajar submateri perkalian bilangan asli dengan pecahan maupun perkalian pecahan dengan bilangan asli serta latihan soalnya. Semoga kalian paham. Silahkan diulang-ulang terus menonton videonya agar lebih paham. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.